Shalom, perkenalkan nama saya Ervinte Korang. Saya dari mahasiswa Universitas Tribuana Kalabahi, program studi PGSD semester 5. Di sini saya akan menjelaskan dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu berbagai model-model evaluasi program, dan yang kedua pemilihan model evaluasi dalam evaluasi program pendidikan. Nah, yang pertama yaitu berbagai model-model evaluasi program. Perlu kita tahu bahwa evaluasi program adalah proses sistematis untuk menentukan nilai atau manfaat suatu program. Untuk mencapai hal tersebut, para ahli telah mengembangkan berbagai model evaluasi. Nah, model-model ini menyediakan kerangka kerja dan panduan langkah-langkah dalam melaksanakan evaluasi. Nah, ada beberapa model evaluasi program yang paling umum dan sering digunakan, terutama dalam konteks pendidikan. Nah, ini meliputi poin pertama yaitu model evaluasi berorientasi tujuan. Ini memfokuskan pada menilai sejauh mana tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya telah tercapai. Nah, kemudian merumuskan tujuan program secara jelas. Kemudian mengidentifikasikan atau mengembangkan instrumen untuk mengukur pencapaian tujuan. Serta mengumpulkan data tentang hasil dan membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kelebihannya yaitu sederhana, logis, dan fokus pada akuntabilitas tujuan. Poin yang kedua yaitu model evaluasi CIPP. Ini memfokuskan memberikan informasi yang konferensif untuk membantu pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengembangan program. Model ini juga membagi evaluasi menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu konteks. Konteks ini menilai kebutuhan, masalah, dan lingkungan di mana program dilaksanakan. Tujuannya untuk menentukan keputusan perencanaan, seperti apa yang harus dilakukan. Kemudian input atau masukan. Ini menilai sumber daya, strategi, desain program. Tujuannya untuk membantu keputusan penstrukturan atau bagaimana melakukannya. Poin yang berikut adalah proses. Menilai implementasi program, apakah sudah sesuai dengan rencana dan mengidentifikasi kendala. Tujuannya untuk membantu keputusan implementasi atau melakukan penyesuaian. Kemudian poin yang berikut adalah produk. Produk ini mencakup nilai hasil akhir, program yang baik diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Tujuannya untuk membantu keputusan daur ulang, penghentian, penyesuaian, atau apakah program ini dilanjutkan, diubah, atau dihentikan. Kelebihannya adalah sangat konferensif, mencakup semua fase program dan berorientasi pada pemegang keputusan. Poin yang ketiga yaitu model evaluasi responsif. Ini lebih menekankan pada deskripsi dan pertimbangan dari berbagai pihak yang berkepentingan terhadap program. Evaluator bertindak responsif terhadap kebutuhan informasi dan audiens yang berbeda. Ciri-cirinya adalah lebih bersifat kualitatif, naturalistik, dan mengandalkan observasi langsung atau tidak langsung secara interpretasi data. Kemudian yang keempat
adalah model evaluasi formatif dan sumatif. Model formatif dilakukan selama pengembangan dan implementasi program. Tujuannya adalah untuk memberikan masukan segera guna memperbaiki atau meningkatkan program. Sedangkan sumatif dilakukan setelah program selesai atau pada akhir periode program. Tujuannya adalah untuk menilai manfaat keseluruhan program dan membantu keputusan apakah program akan diteruskan, diperluas, atau dihentikan. Kelebihannya adalah memberikan umpan balik di waktu yang tepat untuk perbaikan atau formatif dan pengambilan keputusan di akhir atau sumatif. Poin yang berikut adalah model evaluasi bebas tujuan. Ini berfokus pada evaluator tidak mengetahui tujuan resmi program. Tujuannya adalah untuk menentukan semua dampak aktual dari program, baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan atau tak terduga. Kelebihannya adalah mengurangi bias evaluator terhadap tujuan yang telah ditetapkan dan memungkinkan penemuan hasil yang tak terduga. Pokok pembahasan yang kedua yaitu pemilihan model evaluasi dan evaluasi program pendidikan. Pemilihan model evaluasi yang tepat sangat krusial karena akan menentukan desain, fokus, jenis data yang dikumpulkan, dan bagaimana hasil evaluasi akan digunakan. Tidak ada satupun model yang ideal untuk semua situasi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih model evaluasi program pendidikan meliputi yang pertama, tujuan evaluasi. Jika tujuannya adalah perbaikan program saat berjalan, pilih model formatif atau fokus pada komponen proses dan input dari model CIPP. Jika tujuannya adalah akuntabilitas atau keputusan kelanjutan atau penghentian program, pilih model goal, sumatif atau fokus pada komponen produk dari model CIPP. Jika tujuannya adalah pemahaman mendalam tentang pandangan berbagai pihak, pilih model responsif. Poin yang kedua adalah tahap pengembangan program. Ini terbagi berbagai macam poin. Ada 3 poin, yaitu yang pertama, tahap perencanaan. Model CIPP sangat sesuai untuk memastikan kebutuhan dan sumber daya sudah tepat. Yang kedua, tahap implementasi. Model formatif atau CIPP cocok untuk memantau dan memperbaiki pelaksanaan. Poin yang ketiga, tahap akhir atau selesai. Model sumatif atau CIPP cocok untuk menilai dampak akhir. Poin yang berikut, sumber daya yang tersedia. Waktu dan anggaran. Model yang sangat konferensif seperti CIPP membutuhkan lebih banyak waktu, dana, dan keahlian dibandingkan model yang lebih sederhana atau misalnya goal orientasi sederhana. Kemudian keahlian evaluator. Beberapa model misalnya responsif atau goal memperlakukan keterampilan observasi dan analisis kualitatif yang tinggi. Poin yang berikut, kebutuhan audiens. Informasi yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan, guru, siswa, atau orang tua akan mempengaruhi fokus evaluasi. Model perlu lebih
model perlu dipilih yang menghasilkan informasi yang relevan dan dapat digunakan oleh audiens utama. Poin yang berikut, karakteristik program. Program dengan tujuan terukur yang jelas, model goal oriented atau instrumen bisa menjadi pilihan. Program yang kompleks dan dinamis atau model CIPP karena konferensif atau responsif karena refleksibel dan fokus pada stakeholders, model lebih sesuai. Kesimpulan dari pemilihan kedua model ini adalah pemilihan yang optimal seringkali melibatkan penggabungan beberapa elemen dari model-model yang berbeda, misalnya menggunakan kerangka CIPP tetapi dengan penekanan pada aspek kualitatif seperti pada model responsif untuk menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan spesifik evaluasi program pendidikan tersebut. Terima kasih. Ini saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.